Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-7 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Singkapkanlah mata kami, agar kami senantiasa memandang pada terang firman-Mu, dan sendengkanlah telinga kami, agar kami senantiasa menaati kehendak-Mu. Ya Kristus Yesus, inilah kami yang merindukan sabda-Mu. Amin. Yohanes 7 ayat 25-36. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Namun lihatlah, ia berbicara terang-terangan dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dialah Mesias? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Sebaliknya, bila mana Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba." Namun di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Mesias datang, mungkinkah ia akan melakukan lebih banyak tanda mukjizat daripada yang telah dilakukan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Lalu kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Karena itu para pemuka Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukan Dia? Apakah ia bermaksud untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan menemukan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Sahabat Scripture Union Indonesia, jika rasa suka dan tidak suka dijadikan kriteria penilaian, maka dari sudut pandang manapun, orang akan selalu menilai buruk terhadap sesuatu yang tidak disukainya. Begitupun sebaliknya. Jika suka, maka orang akan selalu menilai baik terhadap sesuatu yang ia sukai. Ya, hal itu pula lah yang dialami oleh Yesus. Walaupun hal yang Dia lakukan dan ajarkan benar, beberapa orang Yerusalem tetap berusaha mencari titik lemah pada diri Yesus. Kali ini bukan lagi soal ajarannya, tetapi soal dari mana Yesus berasal. Sekalipun Yesus sudah menjelaskan, mereka tidak mau percaya. Di satu sisi mereka menyanjung Yesus karena mujizat yang dilakukannya. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga membencinya karena berulang kali ia menyatakan diri sebagai anak Allah. Oleh karena itu, ia dinilai menghujat Allah. Mereka berencana membunuhnya. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Tak ada satupun yang dapat terjadi karena izin Tuhan. Sebagaimana dikisahkan, sekalipun orang-orang Farisi telah menyusun rencana pembunuhan sedemikian rupa, hal itu tidak dapat terjadi sampai saat yang sudah ditentukan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita juga sedang diajar untuk tidak ragu akan penyertaan Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami ada orang yang mencoba menyakiti dan menjatuhkan kita.
Sikap yang tepat ketika hal semacam itu terjadi adalah berdoa bagi mereka. Jangan takut dan bimbang. Tidak perlu bereaksi berlebihan ketika menghadapi tantangan yang demikian. Reaksi berlebihan hanya akan mengurangi mutu diri kita. Justru, kita harus menghadapinya dengan tenang dan penuh kedewasaan. Ingatlah bahwa jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka tidak akan ada satupun yang dapat terjadi di luar kehendak-Nya. Percayalah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh, menyakiti, menjatuhkan kita tanpa seizin Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantu kami untuk tidak ragu akan penyertaan-Mu, terutama saat ada yang mencoba menyakiti ataupun menjatuhkan kami. Ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu di sisi kami, melindungi dan membimbing kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap teguh dan mengandalkan kasih-Mu dalam setiap situasi. Di dalam kasih Sang Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.